Aku tidak pernah mendefinisikan waktu, ruang, tempat, dan gerak seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Setiap apapun yang naik, haruslah turun. Kekuatan yang aku miliki biasa saja, hanya aplikasilah yang membuat menjadi sukses. Tindakanku ini bertentangan dengan apa yang biasa kalian lakukan. Gravitasi menjelaskan konsep pergerakan planet, tapi tidak menjelaskan siapa yang menggerakkannya. Kita membangun terlalu banyak dinding, sedangkan jumlah jembatan hanya sedikit. Bagi saya, tidak pernah ada sumber yang lebih tinggi dari kehormatan atau perbedaan duniawi daripada yang berhubungan dengan kemajuan dalam sains. Orang-orang yang berpikir setengah hati tidak akan percaya pada Tuhan, sedangkan mereka yang menggunakan pikirannya secara pasti akan mempercayai Tuhan. Andai saja tidak ada bukti lain yang menguatkan, ibu jari saja sekiranya sudah cukup meyakinkan mengenai adanya Tuhan. Sepertinya mungkin bagi saya bahwa Tuhan pada awalnya membentuk materi dalam partikel yang padat, kukuh, keras, tidak dapat ditembus dan dapat dipindahkan. Jangan pernah meragukan Sang Pencipta, karena tidak dapat dibayangkan bahwa kecelakaan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini. Kekuatan yang melekat pada materi adalah kekuatan untuk melawan, di mana setiap orang sejauh mungkin bertahan pada tempatnya, baik beristirahat atau bergerak lurus secara seragam ke depan. Sebuah gairah pada kalkulus dapat menciptakan dunia yang baru. Bobotlah yang menentukan suatu eksperimen itu bisa dihargai atau tidak, bukan banyaknya jumlah eksperimen tersebut. Jalani hidup sebagai seruan, bukan penjelasan. Sesungguhnya, alam senang dengan kesederhanaan. Kebenaran merupakan buah dari keheningan dan meditasi. Kecerdasan adalah kesabaran. Bulan bergerak ke arah bumi, dan dengan gaya gravitasi terus ditarik dari gerakan lurus dan bertahan pada orbitnya. Ateisme sangat tidak masuk akal. Ketika saya melihat tata surya, saya melihat bumi pada jarak yang tepat dari matahari untuk menerima jumlah panas dan cahaya yang tepat. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Ciptakanlah peraturan, bukan hanya sebatas mematuhinya. Saya percaya bahwa semakin saya mendalami dunia sains, semakin saya percaya pada Tuhan. Kebijaksanaan merupakan seni dalam membuat titik tanpa membuat musuh. Aku tidak mempunyai kearifan khusus, hanya kekuatan pikiran yang sabar. Pengalaman yang sama bisa menimpa siapapun. Yang membedakannya adalah secepat apa yang memberi pelajaran kepada penerimanya. Maka hasil yang diterima akan berbeda. Aku memiliki kemampuan menghitung jumlah bintang-bintang di langit, tapi aku tidak bisa menghitung kebodohan manusia.
Aku tidak mengetahui apa yang mungkin kutunjukkan kepada dunia, tetapi bagi diriku sendiri, sepertinya aku hanya seperti anak laki-laki yang bermain di pantai, yang saat ini sedang mengalihkan diri dan kemudian menemukan kerikil yang lebih halus atau kulit yang lebih cantik daripada yang biasanya. Sementara lautan kebenaran terbentang di hadapanku. Jika aku hanya menunggu orang lain untuk menciptakan apa yang aku butuhkan, itu artinya sama saja aku tidak melakukan apapun. Dalam dunia sains, aku dan yang lainnya selayaknya sedang mengumpulkan kerikil-kerikil kecil di bibir pantai pengetahuan. Sementara kami tidak menyadari lautan luas yang terbentang di hadapan kami. Kebenaran selalu ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keragaman maupun kebingungan beberapa hal. Aku sudah mempelajari semua ini, sedangkan kamu belum. Yang kami ketahui hanyalah setetes air, dan kami tidak tahu luasnya lautan. Ketika aku bisa melihat lebih jauh, itu berarti aku sedang berdiri di atas pundak raksasa. Suatu kesalahan pada seni, penyebabnya bukanlah seni itu, tetapi pembuatnya.